Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep biaya dan jenis-jenis biaya dengan anggotanya Alfiansyah, Irfan Auliana Sution, Bayu Perkasa, Muhammad Kimas Finanda, Agustina Nonabella. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Alfian. Kepada Mas Alfian, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator Mbak Agustina Nabela. Baik, di sini presentasi pertama yaitu tentang pengertian biaya. Nah, biaya ini adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, biaya ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama biaya eksplisit dan yang kedua itu implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik. Nah, misalnya itu berupa kas. Nah, sedangkan biaya implisit ini adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung. Nah, misalnya itu biaya kesempatan dan penyusutan barang modal. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mendefinisikan tentang biaya. Nah, di sini menurut Ensela Hermawan mendefinisikan biaya sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini. Nah, adapun ini ada juga menurut Bastian dan kawan-kawan. Nah, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada penggolongan biaya. Nah, fungsi pokok dari kegiatan atau aktivitas perusahaan biaya dapat dikelompokkan atas beberapa. Yang pertama yaitu fungsi produksi, yang kedua fungsi pemasaran, yang ketiga administrasi dan umum, dan yang keempat itu adalah fungsi keuangan. Kita bahas yang pertama yaitu fungsi produksi. Nah, ini yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap untuk dijual. Nah, adapun yang kedua yaitu fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran ini yaitu fungsi yang berhubungan dengan kejadian penjualan produk selesai yang siap untuk dijual dengan cara memuaskan pembeli dan dapat memperoleh laba sesuai diinginkan perusahaan sampai dengan pengumpulan kas dan hasil penjualan. Nah, untuk yang ketiga yaitu administrasi dan umum. Nah, ini adalah fungsi yang berhubungan dengan kegiatan penentuan kebijakan, pengarahan, dan pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan agar dapat berhasil guna atau efektif dan berdaya guna atau efisien. Nah, sedangkan yang terakhir itu fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan ini yaitu fungsi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan atau penyediaan dana yang diperlukan perusahaan. Nah, inilah beberapa fungsi pokok dari kegiatan aktivitas perusahaan. Oke, next. Ini ada berdasarkan periode akuntansi. Penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya akan dibebankan untuk dapat menggolongkan pengeluaran atau expenditures akan berhubungan dengan kapan pengeluaran tersebut akan menjadi biaya. Nah, penggolongan pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yaitu pengeluaran modal atau capital expenditures. Nah, yaitu pengeluaran yang akan dapat memberikan manfaat atau benefit pada beberapa periode akuntansi atau pengeluaran yang akan datang. Nah, ini contohnya itu adalah biaya depresiasi, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi, dan gaji karyawan utama. Nah, kebijakan ini menjadi committed fixed cost terutama dipengaruhi oleh rencana kegiatan jangka panjang. Nah, adapun yang kedua atau B ini pengeluaran penghasilan atau revenue expenditures. Nah, ini yaitu pengeluaran
yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi di mana pengeluaran terjadi. Nah, ini discretionary fixed cost ini adalah biaya riset pengembangan atau biaya iklan, biaya promosi penjualan, biaya program latihan karyawan, dan biaya konsultan. Nah, ini adalah contohnya. Oke, untuk slide selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Alfiansa yang telah menjelaskan tentang analisis biaya, apa itu biaya ekspelitas, dan sebagainya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Mas Irfan. Kepada Mas Irfan, waktu dan tempatnya saya persilakan. Bel, Mbak Bella ini slide-nya memang yang ini ya? Iya, Apa belum berubah? Baik, di sini saya akan coba jelaskan berdasarkan tendensi perubahan aktivitas A biaya tetap. Nah, biaya tetap itu ada dibedakan lagi kawan-kawan. Di sini ada committed fixed cost adalah biaya yang tetap dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang. Nah, apa itu committed fixed cost itu yang tadi ya penjelasannya. Contohnya itu kayak biaya depresiasi, lalu ada pajak bumi, bangunan, sewa, lalu ada gaji karyawan, terus kebijakan untuk menjadi committed fixed cost, terutama itu dipengaruhi oleh rencana kegiatan jangka panjang. Kemudian ada discretionary fixed cost adalah biaya yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau tahunan yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan dan yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran yang diukur dengan volume penjualan jasa atau produk. Nah, gimana contohnya? Contoh dari discretionary fixed cost ini seperti biaya riset, ya kan, biaya riset lalu biaya pengembangan, kemudian biaya iklan, biaya promosi, lalu ada biaya untuk program pelatihan karyawan, kemudian ada biaya konsultan. Next. Oke, biaya variabel. Nah, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya itu seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, itu juga dibedakan lagi biaya variabel ini menjadi engineer variable cost, kemudian discretionary variable cost. Lalu apa itu engineer variable cost? Yaitu biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang antara masukan dan keluarannya itu punya hubungan yang erat. Contohnya biaya bahan baku. Oke, lalu apa itu discretionary variable cost? Adalah biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat dari kebijakan manajemen. Contohnya biaya iklan yang sudah ditetapkan jumlahnya oleh manajemen. Kemudian di sini ada biaya variabel memiliki karakteristik. Nah, dia juga punya karakteristik. Contohnya ini biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara sebanding atau proporsional. Kemudian pada biaya variabel biasanya satuan tidak dipengaruhi oleh volume kegiatan. Jadi biayanya semakin konstan. Oke, next. Lalu ada biaya semi variabel.
Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Unsur biaya tetap merupakan jumlah minimum untuk menyediakan jasa, sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Nah, ada dua pendekatan yang digunakan. Di sini ada biaya semi variabel adalah biaya memiliki unsur tetap dan variabel di dalamnya. Lalu biaya semi variabel memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. Nah, untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel, ada dua pendekatan yang tadi ya, ini contohnya. Biaya yang jumlah totalnya akan berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, tapi sifat perubahannya itu nggak sebanding. Kemudian pada biaya semi variabel, biaya satuan akan berubah, terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tapi sifatnya tidak sebanding. Baik, mungkin untuk slide selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Irfan telah menjelaskan apa itu tentang biaya tetap berdasarkan tendensi perubahan aktivitasnya dan biaya variabel. Baru biaya variabel itu memiliki karakter sebagai berikut. Terima kasih untuk Mas Irfan telah menjelaskan. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kimas. Kepada Mas Kimas, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Oke, berdasarkan objek atau pusat biaya. Di dalam perusahaan objek atau pusat biaya dapat dihubungkan dengan produk yang dihasilkan. Departemen-departemen yang ada dalam pabrik, daerah pemasaran, bagi bagian dalam organisasi yang lain, bahkan individu. Penggolongan biaya atas dasar objek atau pusat biaya, biaya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah biaya langsung. Biaya yang terjadinya atau manfaatnya dapat didefinisikan kepada objek atau pusat biaya tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya yang terjadinya atau manfaatnya tidak dapat didefinisikan pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatkan dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya. Yang kedua ini berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuan pengambilan keputusan adalah biaya yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya tersebut harus diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. Terus ada lagi hubungan biaya dan objek biaya. Hubungan biaya dengan objek biaya, biaya sering dikategorikan dari segi hubungan dengan satu objek atau segmen operasi yang sering disebut objek biaya. Terdapat dua jenis objek biaya. Yang pertama, objek biaya antara atau intermediate atau charge object adalah penghimpunan biaya yang dilaporkan lalu dilokasikan kepada objek biaya. Yang kedua, objek biaya akhir atau final charge object adalah titik penghimpunan biaya di mana tidak dilakukan lagi alokasi biaya. Objek biaya akhir ini paling lazim adalah produk. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah semua biaya, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang selama periode tertentu. Perhitungan harga pokok produksi sangat mempengaruhi penetapan harga jual suatu produk sekaligus penetapan laba yang diinginkan. Yang ini adalah unsur-unsur harga produksi. Biaya bahan baku yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produk selesai dan dapat ditelusuri langsung dari produk selesai. Yang kedua, biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri pada barang atau pelayanan yang dihasilkan. Yang ketiga, biaya overhead pabrik yang tidak langsung yakini biaya pekerja dan biaya pabrik yang tidak secara mudah dapat dibebankan langsung ke kerja atau produk. Yang ini juga biaya bahan baku. Biaya bahan baku merupakan suatu biaya yang dikeluarkan supaya bisa mendapatkan bahan baku yang siap untuk digunakan.
yang dimana di dalamnya juga mencukup berbagai biaya, yang ini penyimpanan, angkut, serta biaya operasional di dalamnya. Yang ini biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bidang manufaktur selama proses produksi. Masih terdapat banyak organisasi yang melakukan perhitungan biaya produksi dengan cara yang sederhana dan tidak dengan menggunakan metode apapun. Metode-metode dalam perhitungan biaya produksi yaitu mode full costing dan variable costing. Pengertian variabel costing di dalam akuntansi adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan berbagai biaya produksi variabel saja ke dalam harga pokok produk. Harga pokok produk berdasarkan pengertian variabel costing adalah sebagai berikut. Biaya tenaga kerja dengan variabel, yang kedua biaya bahan baku, yang tiga harga pokok produk, yang keempat adalah biaya over pabrik variabel. Berdasarkan pengertian variabel costing ini, tujuan dari dilakukan agar bisa memenuhi laporan pada pihak manajemen dan memperoleh informasi yang mempunyai orientasi dalam mengambil keputusan untuk jangka waktu yang pendek. Keunggulan metode variabel costing ini bisa digunakan untuk bisa mengendalikan biaya karena dengan menajikan seluruh biaya tetap dalam suatu kelompok tersendiri, pihak manajemen bisa memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap. Variabel costing ini bisa digunakan untuk menentukan harga jual dan jangka waktu yang pendek. Kelemahan metode variabel costing. Pemindahan berbagai biaya ke dalam variabel costing dan tetap pada dasarnya sulit untuk dilakukan karena jarang sekali suatu biaya bisa benar-benar tetap atau bervariasi. Yang kedua, metode variabel costing dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya. Sehingga di dalam membuat laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat dengan dasar metode full costing menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima Kepada moderator kasih. saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Mas Dimas yang telah menjelaskan tentang apa itu biaya produksi dan kelemahan dan keunggulan metode variable costing, kelemahan metode variable costing. Terima kasih Mas Dimas. Dan untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Bayu Perkasa. Waktu dan tempat saya persilakan. Kepada Pak Bayu saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Oke, melanjutkan terima slide kasih. selanjutnya. Terima kasih Bu Bella. Saya akan coba menjelaskan tentang konsep biaya produksi. Di sini biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang atau jasa yang akan dijual di pasar. Untuk menghasilkan barang atau jasa diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian perusahaan. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Bahan-bahan pembantu atau penolong. Upah tenaga kerja dari tenaga kerja, kuli hingga direktur. Penyusutan peralatan produksi, uang modal sewa, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya admin, biaya pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan insuren. Biaya pemasaran seperti biaya iklan, termasuk biaya atau anggaran untuk pajak. Ini semuanya terkait konsep biaya produksi. Next. Oke. Ada beberapa faktor dalam biaya produksi.
Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, tenaga kerja, sumber daya modal. Menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Terus sumber daya pengusaha, sumber daya ini disebut juga kewirausahaan. Dan juga ada beberapa jenis biaya produksi, seperti biaya bahan baku. Nah, ini biaya yang terkait dengan bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Ini merupakan biaya yang terkait dengan gaji, tunjangan bagi pekerja yang bersifat langsung terlibat dalam produksi barang atau jasa. Terus yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung. Ini biaya yang terkait dengan pekerja yang tidak langsung terlibat dalam produksi, seperti manajer, penjaga gudang, dan pekerja admin. Yang keempat, overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini biaya yang terkait dengan pengeluaran pabrik yang tidak dapat didistribusikan langsung ke produk tertentu. Yang kelima, biaya penolong. Nah, ini biaya yang terkait dengan bahan-bahan atau komponen tambahan yang diperlukan dalam proses produksi, meskipun tidak menjadi bagian utama dan dari produk akhir. Terus biaya pemrosesan, biaya yang terkait dengan proses produksi termasuk biaya peralatan, produksi, dan teknologi informasi yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketujuh ada biaya untuk distribusi. Nah, ini biaya yang terkait dengan proses produksi. Ini biaya yang terkait dengan distribusi produk kepada pelanggan termasuk biaya kemasan, pengiriman, dan penanganan logistik. Yang kedelapan ada biaya atau anggaran untuk pemasaran. Nah, biaya yang terkait dengan ini seperti pemasaran produk termasuk biaya iklan, promosi, dan penjualan. Juga ada biaya penelitian dan pengembangan. Biaya yang terkait terhadap ini adalah biaya penelitian produk, pengembangan teknologi, dan inovasi. Dan yang terakhir adalah biaya keuangan. Biaya yang terkait dengan urusan ini adalah pengelolaan keuangan perusahaan termasuk bunga pinjam dan biaya keuangan lainnya. Next. Nah, berikut ini ada tabel yang kita tampilkan, contoh kasus biaya ya. Di tabel ini menjelaskan jenis bahan bakunya apa, beratnya berapa, alokasi biayanya berapa, terus juga terlihat biaya untuk harga faktur, alokasi biaya angkutan, dan harga pokok bahan baku. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh saudari Nona Bella. Baik, terima kasih untuk Pak Bayu yang telah menjelaskan di slide sebelumnya. Oke, di sini saya akan membahas tentang contoh kasus di mana ini contoh kasusnya tentang biaya bahan baku. Teman-teman, di sini kita perhatikan dulu apa yang ditanya. Nih, PT Sumitomo Wiring System Batam Indonesia memiliki 4 macam bahan baku seharga 8.200.000 dengan rincian kuantitas dengan harga sebagai berikut. Itu biaya angkutnya 3 juta. Nah, yang diminta itu yang pertama, hitunglah alokasi biaya angkutan berdasarkan perbandingan kuantitas
Yang kedua itu hitunglah alokasi biaya angkutan berdasarkan perbandingan harga faktur. Yang ketiga itu hitunglah harga pokok bahan baku berdasarkan harga faktur. Yang keempat itu buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli apabila biaya bahan baku biaya angkut yang sesungguhnya terjadi sebesar 2.800.000. Nah, di sini saya sharing sedikit saja. Ini saya contohnya saya ada nengok YouTube. Nah, ini bagian yang saya ngerti. Mungkin nanti teman-teman ada penambahan, siapa tahu ada penambahan. Saya akan lanjut slide selanjutnya untuk menjelaskan. Next. Nah, penyelesaian yang pertama itu kan dia minta hitunglah alokasi biaya angkutan berdasarkan perbandingan kuantitas. Nah, jadi ini kenapa bisa dapat 500? Kita 500 itu dari berat. Nah, berat itu dibagi. Next sebelumnya, coba Mas. Nah, di sini kan ada berat yang ada A, B, C, D. Itu ada 500, 600, 650, 750. Itu ditambah. Dari berat itu ditambah dapatlah 2.500. Nah, dari berat itu kita buat di sini 500 dibagi 2.500 dari jumlah keseluruhannya dikali 3 juta dari alokasi biaya dari angkutan. Nah, jadi dapatnya itu 600. Dapatnya 600 itu kita taruh di alokasi biaya angkut. Nah, di samping 500. Next, Mas. Sebelumnya, Mas, sebelumnya. Nah, sama halnya, kita tutup dulu nih. Kita nggak tahu nih alokasi biayanya berapa. Jadi, yang rumus alokasi biaya yang kita dapatkan itu 500 dari berat dibagi 2.500 itu dari jumlah keseluruhan berat dikali 3.000. 3 juta 3 juta ini dari biaya angkut. Nah, jadi dapatlah itu 600. Sebelumnya aja, Mas. Sama halnya dengan 600 dibagi 2.500 dikali 300, berarti itu dapatnya 720. Oke, selanjutnya. Dan kita membahas tentang hitunglah alokasi biaya angkut berdasarkan perbandingan harga faktur. Nah, tabel Mas sebelumnya. Nah, di sini harga fakturnya itu sudah terisi. Jangan lupa kita semua itu kita menambahkan. Harga faktur yang pertama itu 1.500.000. Itu 1.500.000 dibagi 8.200.000 itu dari jumlah keseluruh harga faktur itu ditambah ya teman-teman. Baru itu dikali 3 juta. 3 juta itu dari angkutan. Nah, jadi dapatlah 548.780 itu ke alokasi biaya angkut. Nah, sama halnya seperti itu juga. Kayak 2.400.000 dibagi 8.200.000 dikali 3.000. Jadi dapatlah di samping alokasi biaya yang B itu 878.048. Sekian. Nah, yang C lagi. Hitunglah harga pokok bahan baku berdasarkan harga faktur. Nah, kita bahas dulu ya. Jadi harga faktur di sini kita bisa nengok harga faktur yang pertama itu 1.500.000. Jadi 1.500.000 itu kita kurangkan dengan alokasi biaya angkut. Jadi dapatnya itu 2.048.780. Nah, sampai selanjutnya. Nah, dan di sini kita membahas yang keempat itu buatlah jurnal untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli apabila biaya angkut yang sesungguhnya terjadi sebesar 2.800.000. Kita nggak usah mikir, kita nggak usah ini ya, kita nggak usah patokan yang soal nomor 4 ini sama biaya angkut yang ada ditulis PT Sumitomo ini ya teman-teman. Kita fokusnya yang soal nomor 4 ini. Dia minta kan biaya yang sesungguhnya itu 2.800.000. Next, Mas, selanjutnya. Oh, habis mulai. Zoom. Next, Mas.
Next slide selanjutnya. Nah, di sini tuh kita nengok nih. Kita menjawab nih soal nomor 4. Di sini persediaan bahan baku. Itu 8.200.000, kita bisa nengok dari tabel. Seperti inilah jurnalnya. Dagang, persediaan bahan baku, biaya angkut, biaya kulkas, dan biaya angkut. Nah, seperti inilah jurnalnya. Jadi 3 juta ini kita kurangkan 2.800.000 itu sama dengan 200. Jadi 200 itu biaya angkutnya itu dapatlah biaya angkutnya 200.000 dari persediaan bahan bakunya 3 juta. Biaya angkutnya itu 2.800.000 itu dari dia mintakan biaya sesungguhnya. Kita nengok soal nomor 4. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan lagi contoh kasus biaya produksi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahan baku langsung itu 72.000, tenaga kerja langsung itu 12.000, biaya overhead produksi variabel itu 30.000, biaya overhead produksi tetap itu 24.000, dan biaya pemasaran variabel 6.000, biaya pemasaran tetap itu 18.000. Nah, di sini yang diminta itu yang pertama, hitunglah estimasi biaya utama per unit. Nah, yang kedua itu, hitunglah estimasi biaya konvers per unit. Nah, yang ketiga itu, hitunglah estimasi biaya produksi per unit. Dan keempat itu, hitunglah estimasi biaya produksi variabel per unit. Dan kelima itu, hitunglah estimasi biaya variabel per unit. Dan yang terakhir itu, hitunglah total biaya yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh perusahaan selama 1 bulan jika produksi pada bulan tersebut berada pada tingkat 40.000 unit. Nah, ingat ya teman-teman, 40.000 unit dan penjualannya sebanyak 36.000. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu biaya utama. Nah, atau prime cost. Nah, biaya bahan baku langsung itu ditambah biaya tenaga kerja langsung, di mana 72.000 ditambah 12.000 itu sama dengan 84.000. Dan yang kedua itu biaya konvers. Nah, biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi variabel ditambah lagi biaya overhead produksi tetap. Di mana biaya tenaga kerja langsung itu 12.000 dan biaya overhead produk variabel itu 30.000 dan biaya overhead produksi itu produksi tetap itu 24.000. Jadi total semuanya tuh 66.000. Nah, dan di sini ada total biaya produksi atau biasa kita sebut total manufacture cost. Nah, di sini ada biaya bahan baku langsung itu ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung ditambah lagi dengan biaya overhead produksi. Jadi 72.000 itu dari biaya bahan baku langsung dan 12.000 itu dari biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir itu biaya overhead produksi 54.000 dan itu dijumlahkannya 138.000. Oke. Di sini ada biaya produksi variabel per unit. Nah, biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah lagi biaya overhead produksi variabel. Jadi biaya bahan baku langsung itu 72.000 dan biaya tenaga kerja itu langsung itu 12.000 dan biaya overhead produksi itu 30.000. Jadi total keseluruhan untuk biaya variabel per unit itu 114.000. Nah, di sini ada biaya variabel per unit di mana biaya variabel di mana biaya bahan baku langsung itu 72.000 dan biaya tenaga kerja langsung itu 12.000, biaya overhead produksi variabel itu 30.000 dan biaya pemasaran variabel itu 6.000. Jadi untuk total biaya variabel per unit itu 120.000. Nah, kita menghitung biaya produksi. Nah, jumlah produksi itu tadi ya teman-teman kita lihat itu 40.000 unit ya. Dan jumlah yang terjual itu 36.000 unit. Nah, di sini kita buat tabel.
di mana biaya bahan baku langsung itu tadi kan teman-teman, itu semua 72.000, jadi 40.000 unit itu sama dengan jumlah produksi dikali 72.000 per unit itu dari biaya bahan baku langsung. Nah, itu dan totalnya itu 2.880.000. Dan di sini biaya tenaga kerja sama juga, itu kita menghitung biaya tenaga kerja langsung itu 112.000. Jadi 40.000 unit itu dikali 12.000 per unit. Jadi dapatlah 480 juta. Nah, biaya overhead produksi itu 40.000 dikali 30.000 per unit. Jadi dapatnya 1,200, berarti 1M, sekitar 1M lah ya, teman-teman. Nah, dan biaya overhead produksi tetap itu sama juga 40.000 per unit dikali 24.000 per unit. Nah, jadi dapatnya 960 juta. Nah, jadi total biaya produksinya itu sekitar 5M. Nah, itu jumlah keseluruhannya ya. Itu dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead produksi dan biaya overhead produksi tetap. Nah, ini saya ralat sedikit, biaya bahan baku langsungnya itu total semuanya itu 2M. Ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup untuk pembahasan soal saya. Apakah teman-teman bisa mengerti? Mungkin bisa lah ya. Saya juga melihat dari YouTube. Mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti, boleh ditanyakan oleh kelompok kami. Oke. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya kelompok 2 yang telah memberi waktunya pada malam hari ini, yang bersedia mempresentasikan tentang analisis biaya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau materi dari kelompok 2 kurang tentang analisis biaya. Saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.